Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, saya merasa waktu itu saya punya panggilan ya, untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Sehingga cita-cita itu kemudian saya lanjutkan ke Jogja. Bagi kami, Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Ya, Islam itu agama yang tertinggal. Ya. Orang Muslim itu banyak yang miskin. Itu. Saya menghadap beliau, Pak, tolong saya disahadatkan. Saya minta disahadatkan. Saya ingin segera sholat. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga. Ya, di KTP disingkat Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius. Aloysius itu nama yang diberikan ya saat menerima sakramen Krisma. Ya. Jadi bukan Al yang bukan Al Habsyi atau Al Ghazali apa bukan itu ya. Jadi biar tidak salah pengertian. Ya, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Datang ke Jogja tahun 1993 dalam rangka belajar menjadi pastor. Jadi waktu itu calon pastor ya. Di sebuah tarekat misi yang ada di Yogyakarta, namanya Tarekat Missionariorum A Sacra Familia atau Tarekat Misionaris Keluarga Kudus. Ya. Perlu saya jelaskan tahapan pendidikan di tarekat misi yang saya masuki waktu itu. Jadi saya mulai lulus SMA Katolik Giovanni Kupang, kemudian datang ke Jogja, lalu masuk di tingkat pertama namanya tahap penyesuaian ya, Bertinianum. Jadi seminari Bertinianum di bawah tarekat misi misionaris Keluarga Kudus. Selama 1 tahun menjalani pendidikan di Bertinianum, kemudian tahun kedua di novisiat, ya, itu masa pendidikan rohani. Selama 1 tahun juga, ya, di Salatiga. Ustadz Abdurrahman, begitu sekarang dipanggil ya? Ya. Memilih ke teologi itu atas pilihan sendiri atau ditugaskan oleh mungkin gereja atau pilihan orang tua? Itu pilihan sendiri, Pak. Pilihan sendiri dan disupport penuh oleh orang tua. Ya. Apa yang melatar belakangnya Ustadz Abdurrahman memilih teologi sebagai? Ya, jadi latar belakangnya bagi kami orang Timur ya, di NTT ya khususnya, kalau ada anggota keluarga ya yang bisa menjadi pastor atau suster, itu merupakan sebuah prestis sendiri, Pak. Iya, jadi status sosial keluarga itu di mata masyarakat dia lebih terhormat. Iya, dan tugas pelayanan terbaik ya dalam pandangan orang ada masyarakat di tempat kami di Nusa Tenggara Timur itu ya menjadi pastor dan suster. Ya. Nah, saya merasa waktu itu saya punya panggilan ya untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Ya. Sehingga cita-cita itu kemudian saya lanjutkan ke Jogja atas saran dari seorang suster yang berasal dari Kudus. Ya, seorang suster dari Carolus Borromeus yang bertugas di Kupang. Beliau menyampaikan kepada saya, Mas, kalau mau jadi pastor itu lebih bagus di Jogja. Ya, alhamdulillah atas rekomendasi dari suster itu, ya, kemudian ke Jogja. Jadi saya waktu itu diterima tanpa tes di Biara Tarekat Misionaris Keluarga. Tinggal di Biara ya? Tinggal di Biara, semua ditanggung Biara. Berapa waktu itu, Pak? Ya, pesertanya berapa waktu? Angkatan saya itu 13 orang, Pak. Oh, tidak banyak ya? 13 orang, tidak banyak, sedikit. Ya, 13 orang itu seluruh Indonesia. Ya.
keluarga besar kami memang aktif di gereja. Ya, bapak saya pernah menjadi guru agama. Ada beberapa keponakan yang pastor, suster, juga dari om, dari bule, juga pastor dan suster. Ya, itu yang membuat saya merasa bahwa benih panggilan untuk menjadi pastor itu tumbuh dari sana. Jadi dari lingkungan keluarga yang memang taat. Seperti apa, Pak Ustaz, kehidupan di biara itu dan apa yang dipelajari di teologi? Ya. Pendidikan yang sangat tertata, Pak, di misi itu. Ya. Tingkatannya tadi jelas ya. Jadi begitu masuk biara tadi untuk jadi di tahap perkenalan, ya, perkenalan terhadap biara itu, jadi calon pastor ini perlu mengenal dengan baik tarekat yang sudah dipilih. Nah, itu selama 1 tahun masa pendidikan yang harus dijalani. Nah, itu di seminari Bertinianum dari namanya. Ya, di bawah tarekat misionaris keluarga kudus. Setelah setahun, kalau dinyatakan lulus, lanjut ke tahun yang kedua, itu masa pendidikan rohani. Jadi kemampuan spiritualnya betul-betul diasah di sana. Ya, selain kemampuan akademik tentunya. Ya, di sana juga selama 1 tahun. Ya, nah, setelah di sana di novisiat tadi ya, tingkatan yang kedua, saya kemudian mengundurkan diri, Pak. Baik. Ya. Sebelum mengapa mengundurkan diri, Ustaz? Pendidikan rohani itu bentuknya seperti apa, Ustaz? Ya, ini yang menarik, Pak. Jadi di sana dididik, ya, orang sehari itu sembayangnya 5 waktu. Sembayang 5 kali sembayang sehari sembayang. Tadi tentu bukan sembayang seperti umat Islam. Bukan, tidak, caranya berbeda dengan orang Muslim. Tetapi jumlah 5 waktunya itu sama. Waktu-waktunya juga? Iya. Jadi pertama 4:30 pagi itu misa pagi. Nanti kemudian jam 8 sampai jam 8:03, ya, itu kita meditasi, Pak. Ya. Kemudian nanti jam 12 ibadah siang. Lonceng gereja berbunyi. Ya. Yang dilakukan di sana, Pak, namanya sembahyang atau doa angelus, doa malaikat. Ya, kemudian nanti jam 6 sore. Jam 6 sore nanti terakhir di jam 7:30 malam. Itu. Ya. 5 kali sembahyang. Nah, saat itu, Ustaz, persepsi Ustaz Abdurrahman terhadap Islam itu seperti apa? Iya. Ini yang menarik, Pak. Jadi saya karena sejak kecil itu dididik di lingkungan keluarga Katolik yang taat, ya. Bagi kami Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu radikal. Islam itu tidak suka menolong orang. Ya, Islam itu agama yang tertinggal. Ya. Orang Muslim itu banyak yang miskin, itu. Nah, dengan mindset seperti itu terhadap Islam, maka kami dalam bergaul pun menjaga jarak. Ya. Jadi di kampung saya itu ada orang Muslim, ya, dia tidak, saya yakin dia tidak paham Islam itu apa, dan mungkin tidak menjalankan Islam, tapi dia kemana-mana bawa simbol Islam, pakai celana pendek, sarungnya itu diselempangkan, dia pakai pecis hitam. Nah, itu bagi kami, saya di masa kecil saya melihat orang itu, kita jaga jarak, betul, ada kehati-hatian, jangan-jangan nanti kalau dekat-dekat dipengaruhi masuk Islam juga kan. Ya. Tapi dia selalu kemana-mana pakai pecis dan bawa sarung. Begitu ya. Ya. Saya sama sekali tidak bertanya, tidak ada rasa tertarik untuk bertanya tentang Islam di masa kecil saya, Pak. Ya. Karena bagaimana mau tertarik, karena persepsinya demikian buruk ya? Iya, ya, negatif, Pak. Negatif. Dengan saya merasa setelah menjadi Muslim, oh ternyata waktu itu saya mendapat informasi dari sumber yang salah
tentang Islam. Tadi sumber yang salah tadi itu maksudnya gimana, Ustaz? Siapa sumbernya ya sehingga Ustaz punya persepsi Ya, buruk tentang Islam itu? ya itu para misionaris yang dari Amerika dan Eropa. Ya, Gitu ya. jadi kita dapat informasi sangat terbatas dan ternyata ya salah juga tentang Islam dari para misionaris. Oh gitu. Kemudian kalau tadi Ustaz bilang merasa tidak cocok lagi pastor lalu resign, itu sudah resign betul atau tetap studi di situ tapi tinggal di luar gitu? Ya, saya sudah tidak lagi belajar di situ, Pak. Jadi ketika memutuskan keluar, ya karena saya merasa tidak cocok untuk menjadi pastor, ya sudah tidak lagi ya, Pak. Oh gitu. Artinya sudah keluar dari seminari. negara ya. Keluar dari Sudah studi di situ. Iya, karena kalau mau Apa Ustaz? Yang melatari apa Ustaz? gimana? Yang melatari Ustaz keluar dari situ apa? Sementara tadi kan berangkat dengan cita-cita tinggi. Iya, betul. Bagaimana? Ya, karena kalau menjadi pastor itu harus tidak boleh menikah, namanya selibat. Oh ya. Ya, tidak boleh menikah. Ya. Jangankan nikah, pacaran pun tidak boleh, Pak. Ya. Nah, setiap saat kita diberi kesempatan ya, dalam konsultasi dengan pembimbing spiritual terbuka, kita boleh menyatakan mundur atau meneruskan, tetapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya merasa bahwa ini bukan jalan hidup saya. Jadi kalau bahasa di sana ya istilahnya bukan panggilan saya. Saya tidak kuat kalau harus menjalani hidup selibat. Ya, karena dididik untuk jujur dengan diri sendiri, jujur pada kemampuan sendiri. Ya, maka dengan terus terang saya sampaikan bahwa saya tidak mampu. Ya, artinya harus keluar, Pak. Karena tidak mungkin tidak meneruskan lalu tinggal di dalam, itu tidak mungkin. Iya. Tidak boleh. Selibat itu kok Ustaz sudah tahu sebelum masuk, saya kan sudah tahu ya. Ya. Nah, artinya sejak awal sudah tahu bahwa nanti kalau jadi pastor itu tidak boleh nikah gitu. Betul. Ya. Pengetahuan itu kan belum begitu mendalam ya. Jadi hanya sambil lalu ya. Jadi katakanlah pengetahuan orang awam, setelah masuk ke dalamnya, ya, semakin lama belajar di sana, merasakan lingkungan, suasana di biara, ya, kan ada perkembangan ya Pak ya, motivasi, niat, ya, dan kita harus jujur tadi dengan apa ya, isi hati kita, Pak. Jadi kalau memang mampu, katakan mampu, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan setiap ada ujiannya juga kan, Pak. Ya. Nah, saya harus jujur ya bahwa karena saya merasa dalam diri saya itu ada ruang hampa dari peran seorang ibu. Peran seorang ibu. Jadi saya kehilangan ibu saya umur 2 tahun, Pak. Sejak umur 2 tahun. Oh, gitu. Nah, secara afeksi, ya, kebutuhan akan kasih sayang itu sangat tinggi. Apa yang, gejalanya apa? Jadi kalau kita melihat orang yang perempuan yang lebih sepuh, lebih tua, itu ada rasa ketertarikan. Nah, itu harus jujur, Pak. Itu harus jujur diungkapkan dengan pembimbing spiritual. Ya. Nah, kalau seperti itu makin lama makin kuat, ya itu bisa jadi ukuran bahwa memang saya tidak mampu, Pak. Di jalan saya bukan untuk hidup selibat. Ya. Bukan karena saat itu jatuh cinta dengan cewek, Pak? Oh, bukan. Bukan. Ya. Baik, Ustaz. Akhirnya kemudian memutuskan mengundurkan diri. Iya. Nah, sekarang pada fase ini, Ustaz, ceritanya gimana kemudian mulai mengenal Islam dan tertarik Islam lalu memutuskan masuk Islam. Sementara apakah juga sempat belajar agama-agama yang lain atau gimana? Ini yang menarik, Pak. Menarik karena saya mengenal Islam itu bukan melalui studi perbandingan agama, bukan melalui membaca buku, tapi lewat pengalaman nyata. Di pertama kali saya kenal Islam itu terjadi tahun 97 ketika saya
memilih untuk indekos di Kampung Leles, di sebelah selatan sini, Pak. Ya. Saya memilih untuk ngekos di situ karena biaya kos paling murah, Pak, waktu itu. Oh, Satu bulan 50.000. bagus. Ya, jadi saya tidak tahu juga kenapa saya pertimbangannya kok harga yang murah, bukan karena pemiliknya Muslim atau bukan Muslim. Oh, pokoknya harga murah. Kok cari yang murah? Karena kondisinya memang ya. Iya. Nah, baru kemudian saya sadar bahwa ternyata pemiliknya orang Muslim. Oh. Ketika sadar pemiliknya orang Muslim dan mayoritas di kampung itu orang Muslim, Iya. saya mulai teringat tadi bahwa dalam bergaul dengan orang Muslim harus jaga jarak. Ditambah lagi ada perasaan was-was, jangan-jangan nanti saya akan mengalami perlakuan yang berbeda. Karena saya bukan Muslim, saya bukan orang Jawa. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata Bapak kos saya itu sangat baik. Masyarakat Muslim di kampung itu sangat ramah, terbuka. Mereka tidak membeda-bedakan. Ini Muslim, ini bukan Muslim, ini orang Jawa, ini bukan Janda. Terbuka menerima siapapun, santun, ramah, dan mereka suka menolong. Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan dalam batin saya. Katanya Islam itu tidak suka nolong. Yang namanya perbuatan baik, membantu orang, ya, itu monopoli ajaran Kristen. Ajaran kasih. Iya, ajaran kasih sayang. Kok orang Muslim juga ternyata suka nolong orang juga? Ya, ini yang membuat saya mulai bingung, Pak, mulai goyah waktu itu. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau saya berbuat baik, itu landasannya ajaran cinta kasih. Kalau orang Muslim itu kalau berbuat baik, dasarnya apa? Itu yang membuat saya putus penasaran untuk mencari tahu. Kenapa mereka ramah? Kenapa mereka santun? Kenapa mereka juga peduli pada saya? Ya, peduli pada orang bukan Muslim. Nah, di tahun kira-kira 1990, pas krisis, Pak. Ya, menjelang lengsernya Pak Harto. Krisis moneter. Iya. Saya selama kos di Kampung Leles itu selama 4 tahun itu saya pindah juga di sekitar itu, Pak. Nah, suatu ketika, jadi bapak kos saya ini dia Katolik taat, Pak. Oh, bapak kosnya Katolik. Ini sudah ganti. Oh, sudah pindah. Ya, pindah kos. Dia orang Katolik taat. Suatu ketika beliau bicara dengan saya, Mas, saya akhir-akhir ini kok saya mimpinya masuk masjid. Saya penasaran, Pak. Loh, kok bagaimana Bapak bisa mimpi masuk masjid padahal Bapak kan taat gereja, taat ke gereja. Ya, kalau Bapak perlu konsultasi dengan romo atau dengan pastor, saya siap mengantarkan ke romo untuk konsultasi. Ya. Nah, sebelum saya sempat mengantarkan beliau ketemu pastor untuk konsultasi, beliau sudah memutuskan masuk Islam, Pak. Setelah masuk Islam, beliau ini tidak sholat di masjid, Pak. Mungkin karena masih Baru ya, malu. belum percaya diri ya. Beliau sholat di rumah, di ruang tamu. Nah, ada whiteboard kecil yang ditulisi. Belakangan kemudian saya tahu bahwa itu ada tulisan apa namanya, surah Al-Fatihah yang ditulis di situ dalam huruf Latin. Nah, saya baca. Jadi seringkali kita lewatkan pas beliau lagi sembahyang. Dari luar itu terbaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lalu ada terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, setelah beliau sholat, suatu saat saya tanya, Pak, itu apa? Dia bilang itu kalau sholat harus dibaca. Kalau di dalam gereja kira-kira ya seperti doa Bapak kami. Karena saya belum hafal, saya harus membaca. Saat itu saya mulai khusus perhatian saya tertuju pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini rupanya yang melandasi orang Muslim itu berbuat baik.
Saya tanya itu sehari semalam berapa kali itu baca ayat itu? Dia bilang banyak sekali, karena kita setiap sholat harus baca itu. Wah, berarti selama ini saudara-saudara muslim di kampung ini yang ramah, yang santun, yang peduli, itu ekspresi dari ayat ini yang mereka baca. Ketemu orang senyum, dia menyapa lebih dulu. Saya anak kos seringkali kesulitan duit, ada yang bantu, Pak. Ini rupanya amalan dari ayat ini nih yang dipraktekkan. Nah, saya waktu itu mengatakan kalau jadi orang muslim seperti ini saya mau. Berarti di Islam ada ajaran cinta kasih. Tapi muncul lagi kebingungan. Ya, tapi kenapa dulu yang disampaikan berbeda terkait dengan Islam dan orang muslim? Apa yang saya dapatkan dulu sejak kecil sampai saya di seminari itu sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya alami di kampung waktu itu. Ya. Ini mulai muncul konflik batin, Pak. Pertanyaannya mana yang benar ini? Tapi ini kenyataan yang saya tidak bisa bantah. Nah, dalam situasi itu saya terus mencari, Pak. Lalu saya berusaha untuk meyakinkan diri. Mencarinya dalam bentuk seperti apa? Ya, jadi memberi kesempatan kepada diri sendiri, apakah ini layak saya yakini, atau hanya pesan, pengalaman, kesan yang sifatnya sementara. Kalau sementara nanti suatu ketika bisa hilang, bisa berlalu, Pak. Jadi saya semacam menguji diri saya sendiri. Nah, ternyata semakin saya berusaha untuk mengabaikan, itu makin menusuk, makin menohok, gitu, Pak. Makin terngiang. Semua kebaikan yang saya dapatkan, yang saya alami dari orang-orang muslim di kampung. Ya, di puncaknya tahun waktu itu bulan Ramadan tahun 2000, Pak. Saya masih ingat. Bulan Maret. Ya. Ya. Maaf, saya potong dulu. Sebelum puncak itu, Ya. dalam masa pencarian tadi itu Ustadz apa juga belajar tentang Islam atau gimana? Atau Tidak. hanya sekedar enggak? Tidak. Enggak. Jadi Maksudnya belajar Islam lalu melakukan perbandingan itu enggak ya? tidak, tidak. Sama sekali saya tidak belajar teorinya. Jadi saya hanya ingin memberi waktu yang leluasa kepada diri sendiri atas pengalaman yang saya alami. Ini benar atau tidak? Ya, lebih kepada mungkin kontemplasi atau perenungan. Kontemplasi, tepatnya itu, Pak. Itu yang saya lakukan. Nah, saya Berapa lama, Ustaz? Ya, Berapa lama itu? oh itu sejak tahun, jadi mulai 97 sampai dengan 2000, bayangin. Masa pencarian itu ya? Masa pencarian itu. Dalam masa pencarian itu Ustaz masih aktif di gereja? Aktif. Masih ya? Masih aktif saya. Jadi saya termasuk yang aktif di kampung itu, juga di gereja. Di gereja sebagai penyanyi, Pak. Oh. Jadi saya penyanyi solis di gereja Condong Catur dan gereja Minomartani ini, Pak. Oh. Karena memang senang nyanyi. Ya. Nah, kegiatan yang sembahyang 5 waktu yang dijalani waktu di biara, itu pun di luar biara saya masih tetap melakukan, Pak. Sembahyang 5 waktu, lalu meditasi masih saya lakukan, Pak. Ya. Cuma yang saya rasakan berbeda, Pak. Ketika mulai semakin mengenal orang Muslim di kampung ini, di kampung Leles itu, ya, selalu yang muncul dalam dalam permenungan saya, kontemplasi saya itu pengalaman yang kental sekali dengan kebaikan orang Muslim. Nah, dalam meditasi itu harusnya kan kita membaca ayat Injil atau Alkitab, lalu kita renungkan. Nah, yang muncul bukan ayat, tapi pengalaman nyata tentang kebaikan dari orang-orang Muslim. Ya. Nah, tadi di tahun 2000 bulan Maret, Ramadan, ada kesulitan bagi kami, anak kos yang bukan Muslim. Jadi kalau Ramadan, semua warung makan di kampung dan di sekitar Condong Catur ini tutup. Tidak boleh ada yang buka di siang hari. Ya. Suatu ketika siang hari, Pak, saya itu mau makan siang, mungkin nggak ada warung buka. Ya. Satu-satunya warung yang buka di siang hari itu
di dekat terminal Condong Catur. Hmm. Saya harus berjalan dari kos di Kampung Leles menuju Jalan Anggajaya, Pak. Sudah siang, terik, dalam kondisi lapar. Ah. Nah, saya memutuskan untuk makan di rumah orang tua angkat saya di sebelah timur Perumnas Condong Catur. Jalan saya, Pak, dari kos-kosan melewati Perumnas Condong Catur, di utara gereja Condong Catur itu ada sebuah warung kecil yang buka. Saya senang karena ada warung makan buka di siang hari. Pikir saya ini pemiliknya bukan orang Muslim. Mampir, saya salam ibu itu. Saya tanya, ibu, maaf, ibu puasa atau tidak? Dia bilang, saya puasa, Mas. Loh, kalau ibu puasa kenapa buka warung di siang hari? Kalau saya makan di sini, ibu terganggu nggak? Ibu ini sangat sederhana, Pak. Dia menatap saya dengan tersenyum, ramah. Dia mengatakan, Mas, kulo niki yang Muslim. Pakai bahasa Jawa, dia bilang, saya orang Muslim. Saya sudah berniat berpuasa, melayani orang makan, tidak terganggu. Itu membuat saya terdiam seketika, Pak. Karena saya tidak habis pikir. Di logika saya itu agak susah menerima, Pak. Bagaimana orang dalam kondisi puasa, dia melayani orang makan, melihat orang makan, tapi tidak terganggu. Saya pikir ini kalau bukan orang Muslim yang taat, tidak mungkin bisa begitu. Ini luar biasa bagi saya. Udah saya makan, Pak. Jadi tidak jadi ke rumah orang tua angkat. Dan saya makan. Sebelum selesai makan dan pulang, beliau pesan, Mas, ini kalau mau makan siang selama Ramadan, datang ke sini saja. Saya buka tiap hari. Kalau masih tutup, ketuk pintu saja, pasti di belakang sudah siap. Apa kesan yang muncul, Pak? Kenapa saya baru sekali bertemu ibu ini, dia Muslim, kenapa dia sangat baik? Kesan kebaikan itu yang sangat dominan. Nah, itu bersamaan dengan itu muncul kebaikan-kebaikan lain yang saya alami di kampung. Saya kemudian pulang, Pak. Dalam perjalanan pulang dari warung makan ini ke kos-kosan, yang terngiang tadi kata-katanya ibu tadi. Saya Muslim, saya niat berpuasa, melayani orang makan, tidak ada masalah. Nah, lagi-lagi saya waktu itu mulai dalam meditasi saya, sembahyang 5 waktu saya sudah nggak kusuk, Pak. Sudah mulai hambar, Pak. Nah, saya berusaha untuk mencari ketenangan. Tadi kontemplasi lebih sungguh-sungguh. Kalau memang ini bukan sesuatu yang penting, dia akan hilang. Karena dalam ada psikologi spiritual. Ada seorang pastor Chinese yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, kalau ada sebuah pengalaman yang dia muncul itu berulang kali, itu berarti ada nilai penting yang harus kita gali dari situ. Jangan diabaikan. Nah, saya mengalami itu, Pak. Kenapa pengalaman kebaikan dari orang-orang Muslim itu selalu muncul berulang kali? Setiap saya meditasi, saya sembahyang 5 waktu, tidak bisa. Tidak bisa hilang. Nah, saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Ketika ketemu dengan ibu yang punya warung makan dengan kata-kata tadi. Jadi saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja. Latihan kor, pendalaman iman, dan macam-macam itu di gereja. Saya pergi ke gereja tidak hanya di Condong Catur atau Minamber, tapi di Kota Baru, Pak. Di sana terkenal ada seorang pastor yang khotbahnya bagus. Mungkin saya bisa mengalami pencerahan di sana, kan. Harapan saya pengalaman-pengalaman dari kebaikan orang Muslim ini bisa hilang, Pak. Ya, tapi ternyata tidak bisa. Jadi semakin saya berusaha mengabaikan, itu buat saya makin terusik. Nah, kemudian saya waktu itu merasa bahwa saya sangat membutuhkan seseorang yang saya bisa curhat. Saya ingin ceritakan semua pengalaman kebaikan tentang Islam, tentang orang Muslim ini kepada orang yang saya kenal. Saya ke rumah bapak angkat saya.
ketemu bapak ibu angkat, saya Muslim? cerita, bukan Katolik taat, tokoh beliau Pak. Saya cerita, belum selesai cerita, ketika mendengar nama Ibu Sarjono yang punya warung makan tadi, kebetulan dekat rumah beliau dengan rumah ibu yang punya warung makan. Beliau langsung memotong pembicaraan saya. Beliau mengatakan, kamu kan Katolik, kamu punya Yesus. Nanti kalau kamu dekat-dekat, kalau kamu dipengaruhi masuk Islam bagaimana? Saya dengan spontan saya katakan tidak, mereka orang baik. Tidak pernah mempengaruhi saya untuk masuk Islam. Ini pengalaman saya. Tidak pernah mengajak berarti. Tidak sama sekali. Nah, waktu itu saya kemudian nginap di rumah beliau. Saya tidur di situ, saya ditempatkan di ruang khusus yang biasa dipakai untuk tamu. Kita istirahat di situ. Ya. Nah, yang menarik Pak, jadi di ruang itu, di pojok barat ada patung Bunda Maria. Pojok timur itu ada tumpukan buku-buku yang sudah buku-buku lama Pak. Pandangan saya tertuju pada sebuah buku kecil yang karena sudah terlalu lama disimpan Pak. Kertasnya sudah coklat-coklat, covernya hijau, tulisannya itu tuntunan sholat lengkap. Saya baca buku itu sepanjang malam di kamar itu. Besoknya Pak, pagi, saya minta izin pada bapak ibu saya. Bapak sudah berangkat mengajar di kampus. Beliau guru dosen bahasa Inggris di IKIP Karangmalang dan Sanata Dharma. Ya, saya minta izin Bu, saya mau pulang dulu ke kos-kosan, saya mau mandi dulu. Ibu bilang, Bapak pesan Arnold tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum Bapak pulang mengajar. Saya bilang tidak Bu, saya hanya keluar sebentar untuk mandi. Sejak saat itu Pak, saat itu juga saya pindah kos-kosan. Dari kampung ini menuju ke yang sekarang ada perumahan Casa Grande. Saya pindah di situ. Di situ ada dekat dengan sebuah masjid. Saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan adzan. Itu rasanya sudah tidak tertahankan. Jadi saya belum ketemu orang yang saya bisa curhatkan semua isi hati saya, pengalaman saya tentang orang Muslim yang saya alami itu. Kebaikan mereka. Saya kontak hari itu juga Pak. Kontak teman saya asli Surabaya. Istrinya Ponorogo. Tinggal di daerah Tegalrejo. Di kota. Saya kontak, saya ingin ketemu. Saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya, tapi dia tidak bisa merespon. Memberi masukan, oh ini begini-begini, enggak. Karena beliau tidak aktif. Waktu itu sudah 11 tahun menjadi Muslim, tapi tidak sholat, tidak belajar Islam. Saya diajak ke tetangga, yang kebetulan kepala Kakanwil Depak DIY waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Amin, amin. Ya, saya diajak ke beliau. Saya cerita Pak, pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini, sampai ketemu ibu yang punya warung makan. Beliau komentarnya singkat Pak, Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya hidayah itu apa Pak? Ya Anda mau masuk Islam, tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba saya kasih waktu 2 pekan direnungkan dulu. Pulang saya Pak. Pulang itu tidak tahu ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat Pak. Tidak tahu ingin sekali sholat saya waktu itu. Nah saya minta teman saya tadi yang saya numpang di rumah itu. Saya bilang tolong saya diantar ke masjid. Dia bilang kamu tidak boleh sholat. Ya, saya lihat saja, saya bilang saya lihat orang sholat saja. Akhirnya teman saya yang mungkin tidak pernah ke masjid Pak, dia ke masjid, dia ikut sholat. Saya melihat dari serambi. Apa yang menjadi perhatian saya Pak? 2 hal yang menarik sekali bagi saya. Kenapa orang Muslim itu sampai sujud Pak? Ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud. Lalu setelah selesai sholat mereka berdoa dengan posisi tangan begini, terbuka. Sementara saya, jadi saya mulai membandingkan kenapa saya ketika berdoa itu kok berlutut. Lalu posisi tangan harus apa namanya? Gini. Ya, seperti ini, menggenggam.
makin erat genggamannya, makin kuat keyakinan. Sementara Islam membuka, ini menutup. Sementara Islam membuka. Ini menutup. Ini simbol apa sebenarnya kan? Lalu mulai saya ingat kenapa Paus, pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, Katolik Roma ya, kalau beliau berkunjung ke sebuah negara, ketika turun dari anak tangga pesawat, kenapa harus sujud, bukan berlutut? Nah, saya ingat Pak, ada ayat dalam Injil. Jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia ditemani oleh 3 muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus, pergi ke Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, dia mundur 3 langkah lalu dia bersujud. Rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus. Ini yang dicontohkan, ini yang dilakukan Paus. Paus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Yesus. Kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut? Wah, itu mulai berkecamuk, Pak. Loh, kalau seperti ini posisi ya, ini kan tertutup, Pak. Mohon maaf. Jadi kelihatannya orang yakin kuat, tapi ternyata terlanjur yakin salah. Ya, orang Jawa bilang tiwas yakin keliru gitu. Salah kap. Nah, kalau seperti ini kan orang terbuka, membuka hati, membuka diri. Ya. Berapapun kebaikan yang akan Allah kasih, dia siap menerima. Kalau seperti ini tertutup. Saya gambarannya begini, Pak. Saya sering menggambarkan. Saya menggenggam erat ini, saya dapat uang 10 juta. Bagi saya ini sangat banyak ini. Saya senang sekali. Saking senangnya saya pegang erat ini, Pak. Padahal Pak Bambang mau ngasih saya uang 25 juta. Bagaimana caranya saya menerima sementara posisi tangan saya sudah terlanjur begini, Pak? Saya harus menerima, karena itu lebih besar, lebih berarti. Tapi posisi tangan sudah begini. Kira-kira gambaran kan begitu, Pak. Sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya, terlanjur yakin, saking kuatnya yakin, ternyata salah. Jalan kebenaran yang Allah tunjukkan, yaitu Islam, kita jadi tidak bisa menerima. Waktu itu apa yang terjadi, Pak? Jadi hanya selang 2 hari, dari waktu 2 pekan yang diberikan pada saya oleh Pak Sudiono, almarhum, saya menghadap beliau, Pak, tolong saya disahadatkan. Saya minta disahadatkan, saya ingin segera sholat. Jadi tanggal 1 April tahun 2000, Pak, lepas maghrib, saya disahadatkan di masjidnya beliau. Masya Allah. Setelah syahadat itu rasanya ada beban berat yang terlepas, Pak. Rasanya gembira sekali, hati ini sangat senang dan tenang. Nah, itu perjalanan apa ya, spiritual saya mengalami apa ya, bisa melihat kebenaran Islam melalui cara hidup orang-orang Muslim. Ya. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang fase terakhir, Ustaz. Masya Allah. Orang tua gimana, Ustaz? Keluarga dan sebagainya. Bapak ibu saya waktu itu sudah meninggal semua. Jadi ibu saya meninggal saya umur 2 tahun, Pak. Bapak saya meninggal saya seminari menengah kelas 0. Oh. Jadi sudah tidak ada orang tua. Hanya ada adik-adik tiri. Dan saudara-saudara besar. Keluarga besar dari bapak. Ya. Ya, saya sejak saat itu juga saya memilih untuk menyampaikan bahwa saya sudah menjadi Muslim. Langsung menyampaikan? Langsung. Saya kasih tahu, Pak. Tapi responnya alhamdulillah ya itu. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2019, Pak, komunikasi terputus. Ya. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2019, 19 tahun putus komunikasi. Putus dalam pengertian mereka tidak mau berkomunikasi gitu ya? Ya mungkin karena saya sendiri kan tidak punya kontak, Pak, dan mereka tidak tahu kontak saya, Pak. Dan waktu itu belum ada HP biasanya? Belum ada, Pak.
Belum ada. Tadi Nah, sampai tahu itu karena salah seorang teman saya, sahabat saya di SD. Begitu entah dari mana dia dapat nomor telepon saya, Pak. Dia kontak. Lalu dia, ini benarkan nomornya Arnold? Saya bilang iya. Lalu dia bilang, saya minta izin, ini saya kasih ke keluarga. Saya bilang terima kasih. Sejak saat itu ternyata kakak saya, ya putranya bule saya ini punya anak laki-laki 2. Itu ditugaskan ke Jogja hanya untuk mencari saya, Pak. Dan mereka sudah berulang kali menanyakan ke Mu'alaf Center Jogja, tapi Mu'alaf Center Jogja tidak mau kasih tahu. oh, Nah, setelah dapat nomor telepon saya, kakak saya serahkan ke putranya datang ke kontrakan saya. Alhamdulillah sejak saat itu hubungannya mulai terjalin kembali sampai sekarang. jadi teman saudaranya Ustadz tadi mencari Ustadz itu bukan untuk mengajak kembali. Saya kira sulit untuk saya tidak mengatakan begitu, Pak. Karena ya sebagai keluarga saudara, saya memahami kalau misalnya mereka mengajak saya kembali pun ya, saya kira sudah semestinya begitu. Iya. Tapi saya hanya ingin menjaga, saya harus kuat, Pak. Keyakinan saya harus kuat, Islam saya harus kuat supaya saya bisa, kalau nanti saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka tentang Islam, saya lakukan dengan baik. Ya, saya tidak ingin ada masalah, Pak. Ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena keponakan-keponakan saya yang kuliah di Jogja, yang ditugasi oleh ayahnya untuk mencari saya, kita bisa berinteraksi dengan baik. Ada keponakan saya yang suster tugas di Jogja, dia datang ke rumah dan kita terima dengan baik. Tapi kemudian setelah itu nomor telepon saya disebar kemana-mana ke teman-teman saya di seminari menengah. Akhirnya mereka ya beberapa yang kontak dan secara tegas mengatakan kami kecewa. Ya saya pikir biasa saja, Pak. Ya. Alhamdulillah saya sudah lebih siap untuk menghadapi semua itu. Ya. 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 Baik. Ya. Nah, kemudian dari itu sekarang kan silaturahmi kan aktif berdakwah ya. Ya. Lalu dari mana belajar keislamannya? Apakah kemudian studi secara formal di pondok atau di mana, atau ikut ngaji di seorang ustadz atau belajar otodidak atau gimana? Ya. Ini hal lain yang sangat menarik bagi saya dan saya merasa betul-betul pertolongan Allah itu sangat nyata, Pak. Jadi setelah menjadi muslim, oleh Allah yarham Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, saya diberi waktu ba'da subuh, Pak. Setiap hari. Itu belajar kepada beliau. Beliau ngajari saya akidah, ngajari saya bacaan surat-surat pendek. Saya waktu itu kesulitan untuk menghafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini susah sekali saya hafal. Ya. Nah, waktu subuh yang beliau kasih ke saya manfaatkan untuk belajar dengan beliau. Di luar itu, Pak, saya tidak tahu ada giro itu luar biasa dari Allah, Pak. Setiap ada informasi dari teman-teman saya yang muslim, mereka mengatakan di sana ada ustadz bagus, di sana ada ulama bagus. Saya datangi, Pak Bambang. Datangi dan jalan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Yayasan Mu'alaf Muqtadin. Berarti. Ya. Yang pusat kegiatannya ada di rumah almarhum Bapak Sundardi Sauri di Timoho. Itu mengadakan pengajian tiap Selasa sore. Nah, saya waktu itu setelah syahadat, selain setiap subuh belajar sama Pak Sudiono almarhum, setiap Selasa sore saya jalan dari rumah sahabat saya tadi, Pak, di Tegalrejo. Itu saya jalan kaki menuju Timoho untuk belajar, Pak. PP, Pak. Masya Allah. Tidak ada ongkos, Pak. Saya sudah bisa numpang di rumah teman saya. Jadi sebelum syahadat sama setahun pasca syahadat saya numpang di rumah teman saya tadi. Sambil belajar. Masya Allah. Ya, Selasa sore itu jalan PP. Ya. Ya, dalam kondisi lapar pun saya tidak tahu, Pak, tapi saya ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar. Ya. Baik. Di sana ada kajian tentang akidah, ada belajar Iqra.
Dan saya 4 tahun Pak baru bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Terlalu lama Pak. Kenapa lama? Karena selama belajar saya lapar Pak. Saya berharap ustadznya bisa bertanya, kamu kok lama sekali belajar membaca Qurannya? Saya mau jawab, saya lapar Ustadz. Tapi ustadznya enggak mau tahu. Yang penting bisa, harus bisa. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kenapa sekarang kita punya program di Cinta Tauhid ini Pak. Ada bantuan beras sembako untuk mu'alaf. Jadi waktu belajar itu kalau bisa jangan ada yang lapar. Alhamdulillah teman-teman lebih baik dari saya. Baik. Sekarang terakhir Ustaz. Aktivitas Ustaz sekarang apa? Ya, saya kira sebelum ke sana tadi ini yang penting Pak. Jadi saya belajar Islam dari Pak Sudiono di tempat Pak Sunardi Sauri. Nah, dimediasi oleh seorang ibu donatur yang luar biasa, Dr. Sukadis Pak, Bukadis ini. Dia menyulap gerasi hotelnya, dibuatkan warung untuk mu'alaf. Saya tiap Rebu saya nunggu warung mu'alaf ini sambil dengarkan kajian yang digelar di lobi hotel beliau. Kajian tafsir Quran dari Prof. Yonahar Ilyas. Itu awal mula saya belajar Pak. Lalu tiap Kamis ikut tafsir Quran juga di PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Pak. Tuh. Jadi sebenarnya lebih banyak apa ya inisiatif untuk belajar, bukan di pondok. Jadi ya. Dan menimba ilmu dari majelis sana, majelis Iya. Ustaz dan saya gitu ya. Iya, betul Pak. Baik. Iya. Baik ya. Terus terakhir nih Ustaz, tadi Iya. itu. Sekarang gimana nih? Aktivitas Ustaz Abdurrahman sekarang apa? Ya, Melalui jadi saya mengambil peran khusus dakwah khusus untuk dengan para mu'alaf. Ya, karena saya merasakan betapa perjuangan luar biasa para mu'alaf untuk bisa settle di Islam, Pak. Settle apa? Akidahnya itu. Ya, baru yang lain-lain menyusul, Pak. Ya, mulai tahun 2002, Pak. Saya mengumpulkan teman-teman untuk ngaji. Dan ngaji yang kita lebih banyak belajar Al-Quran. Dalam waktu 1 bulan itu sebulan 2 kali, Pak. Ahad kedua dan ahad keempat itu kita mengaji Quran. Karena apa tadi Pak? Dari pengalaman saya tadi, kita tidak boleh mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah. Harus dari sumber yang terbaik yaitu Al-Quran. Ini Pak. Lalu di beberapa majelis taklim, beberapa masjid. Ya. Kemudian tahun 2011 itu di Yayasan Mu'alaf Center. Waktu itu masih Mu'alaf Center Indonesia. Saya jadi pembina, sempat jadi ketua. Kemudian 2019 itu Jogja membentuk yayasan sendiri namanya Yayasan Mu'alaf Center Jogja. Saya jadi pembina di sana. Juga ada beberapa yayasan mu'alaf yang lain dan saya aktif di situ, Pak. Itu belajar bersama para mu'alaf. Ya, itu kegiatan saya tiap hari begitu, Pak. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan dan merahmat. Amin, amin, amin. Ya. Closing Ustaz. Closing Ustaz. Ya, saya sangat bersyukur Allah dengan segala kekuasaan dan kasih sayangnya memberikan petunjuk, hidayah dan taufik iman Islam kepada saya. Ya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, caranya dengan memberikan taufik dan hidayah. Ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah, ya khususnya para mu'alaf yang sudah berhijrah, terus berjuang belajar dan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya dimanapun berada yang masih belum menemukan hidayah Islam, buka hati. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Tugas kita hanya terbuka. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Amin. Memberikan petunjuk, hidayah, iman dan Islam. Amin. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. atas